Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereaction, yaitu lagu dari Jen Panzer yang berjudul Anam. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang pengen lagunya atau pengen langsung nonton full lagunya, silahkan ke channelnya General Petruk Official. Oke, kita akan coba mereaction lagu ini, pokoknya cadas banget lah. Sangat-sangat bisa menggambarkan ekspresi kita sebagai pencinta habaib, terutama kita yang mencintai, yang sangat takzim kepada Habib Rizik Syihab. Oke, bagaimana lagunya? Silahkan kita akan mereaction sama-sama, tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa juga klik loncengnya dan sukai video ini. Oke, kita akan coba sama-sama mendengarkan lagu dari Jen Panzer yang berjudul Anam. Selamat menyaksikan. Jenderal Petruk. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Baru pertama mulai sudah diambil cuplikan ceramah dari Habib Rizik Syihab. Dan saya yakin yang memang mencintai Habib Rizik Syihab, yang memang takzim kepada beliau, mendengar cuplikan ini dengan intonasi atau dengan rima dan beat lagu yang seperti ini akan terbawa suasana. Khususnya bagi saya pribadi yang memang saya sangat-sangat mencintai dan menghormati beliau, mendengar kata-kata ini seolah-olah langsung terbawa suasana. Jadi kita sudah tahu lah ya judul lagu ini, Anam ini apa. Jadi setelah cari-cari di Google, ternyata Anam ini adalah angka 6 yang mengisyaratkan kepada 6 pembela Habib Rizik Syihab atau 6 laskar FPI yang nasibnya sangat kasihan di dunia ini, tapi nasibnya di akhirat insya Allah mungkin lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang bahagia di dunia ini. Oke, kita lanjut. Lalu apa jadinya umat ini? Apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf? Assalamualaikum ya Habib ya Said, ini bunga rima dari Tanah Hadid. Assalamualaikum ya Habib ya Said, tentu tujuannya kepada Habib Rizik Syihab. Kemudian ini bunga rima dari Tanah Hadid. Ini versi saya, mungkin kalau misalkan salah saya mohon koreksinya. Dan ini versi saya, ini bunga rima dari Tanah Hadid. Berarti bunga rima itu lirik atau rima atau lirik atau lagu dari Tanah Hadid. Mungkin juga Tanah Hadid ini bisa diartikan sebagai tanah timur ya. Mungkin tanah timur, karena Jen Panzer ini memang berdarah timur di Indonesia. Kalau tidak salah Maluku ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi di bawah. Kita lanjut. Manis juang berani nahi mungkar takbir, niat sing tepat dalam kapar al-kabir, Rabi kasih dia rahmat, kasih dia berkah, duduk dalam hati dua kali Rabbi kasih dia rahmat, kasih dia berkah, duduk dalam hati 2 kalimat sajadah. Doa, tentunya doa untuk Habib Rizik Syihab, yang semoga Allah terus memberikan dia rahmat dan memberikan dia berkah. Ini dia yang penting, kasih dia ridho, kasih dia cinta, jaga dia dari dusta, dari 1000 fitnah. Kita tahu di zaman sekarang ini, nggak bisa kita pungkiri kita hidup di zaman yang fitnahnya luar biasa. Orang baik didiskriminasi, bahkan dimatikan, bukan sekedar dimatikan fisik. Kalau nggak mampu dimatikan fisik, maka karakternya akan dimatikan. Ini sangat-sangat miris ya. Zaman sekarang tuh lebih baik kita berbicara yang jelek, lebih baik kita menyebarkan hal-hal yang jelek daripada kita menyuarakan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Allah bawa hati ke rasa sedap, jatuh air mata. Ini cadas ini. Sujud pakai cinta, jatuh air mata, jatuh di sejadah lebih kilau dari permata. Ini betul-betul kalimat-kalimat yang memang sepaham kita.
jatuh ketika kita sedang sujud kepada Allah itu jauh lebih nikmat daripada kita memiliki permata yang banyak. Mungkin ini secara khususnya digambarkan jatuh di sejadah lebih kilau dari permata. Mungkin tapi bisa secara umumnya menurut saya pribadi, kalau salah saya maaf. Jatuh ketika kita membela kebenaran, jatuh kita ketika memperjuangkan yang hak dan melawan yang batil. Sengsara kita ketika memperjuangkan yang hak dan melawan yang batil, itu hasilnya akan lebih indah daripada kita memiliki permata. Bahkan lebih indah daripada apa yang kita miliki di dunia. Karena di dunia itu cuman sementara. Kita lanjut. Madu pung manis sing dapat amar ma'ruf, pemimpin yang seman sing dapat yang khauf, kasturi pung wangi sing dapat nahi mungkar, syariat Islam sing dapat Menang kalah serahkan kepada Allah. Enggak, kita enggak diwajibkan menang, tidak. Kita diwajibkan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan menangnya. Saya mengutip kalimat Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una fil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebagian kalian kaum yang mau menegakkan kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah kepada kemungkaran. Kalau masih ada orang seperti itu, khususnya di Indonesia ini, maka negara kita masih aman. Tapi ketika kita sudah nggak ada lagi, dan orang-orang seperti itu justru bakalan dipojokkan, bahkan dimatikan karakternya, dimatikan bahkan sama orangnya. Kenapa? Karena kalau ada mereka, maka kejahatan itu nggak bakalan lancar. Jadi apapun yang menghalangi kejahatan biasanya pasti bakalan dihalangi dengan segala macam cara. Kita memang nggak diwajibkan menang, kata Habib Rizik. Kita diwajibkan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut. hidup ni sesingkat-singkat mata bakadip, manusia sing tak malu tinggal makan lalu. Hidup ni sesingkat-singkat mata bakadip, manusia sing tak. Hidup ni sesingkat-singkat mata bakadip. Hidup ini sangat singkat, lebih singkat daripada mata berkedip. Diibaratkan sangat singkat, berapa lama lah mata berkedip. Bahkan kita nggak mau ngitung berapa banyak kita berkedip. Artinya sangat-sangat singkat. Tapi hidup yang singkat itu jadi rebutan miliaran orang. Bahkan sanggup melakukan hal yang jelek agar hidup yang sesingkat ini bisa bahagia. Sementara kita masih ada hidup yang lain yang jauh lebih lama, bahkan selamanya di hidup itu. Manusia sing tak malu tinggal makan lalu sip, ulama unjuk baik dapat tikeng dapat maki. Seperti yang saya bilang, lagu ini memang cukup untuk menggambarkan sedikitnya perasaan kita yang cinta habaib. Bukan hanya habaib, semua orang, baik itu ustadz, ulama, kiai yang menunjukkan kebaikan. Dan di zaman sekarang susah sekali yang seperti itu. Ulama yang unjuk baik dapat tikang, dapat maki. Bicara al-haq yang gaul bilang badaki. Ulama yang baik itu justru dapat makian. Yang nggak habis pikir. Ada aja orang di Indonesia yang benci terhadap ulama. Padahal mereka menunjukkan sesuatu yang baik, yang nggak habis pikir itu. Padahal ulama itu berbicara yang hak. Tapi ada aja cecunguk-cecunguk yang bilang hal-hal negatif kepada para ulama. Padahal ulama itu warasatul anbiya, kan, pewaris para nabi. Kita lanjut. Bicara al-haq yang gaul bilang badaki, lesbiana, homo, zina, narkotika, miras, balenggang kamu munafik bikin baras yang pun batas. Lesbian, homo, zina, narkotika, miras. Itu semua nggak lagi terbatas di negara ini. Masih banyak hal-hal yang lain yang lebih harus diperhatikan, tapi justru yang diperhatikan yang justru yang terus digencar-gencar di media. Itulah, kalau kita bisa menguasai media, kita bisa menguasai dunia. Mungkin kata-kata itu yang pernah saya dengar memang menggambarkan di zaman sekarang. Bukan cuma media televisi, bahkan media internet, bahkan mungkin YouTube juga bakalan dimonopolisasi atau bakalan dikuasai. Bahkan kita di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana Facebook itu melarang untuk menyebutkan nama Habib Rizik Syihab. Saya pun nggak tahu kenapa, biarkan sajalah, memang Facebook milik dia.
Tapi apapun larangannya, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti yang mana yang hak, mana yang batil. Rupiah, tindas Islam di akidah. Rupiah, bikin ular jadi lidas. Rupiah, tindas Islam di akidah. Rupiah, bikin ular jadi. Gara-gara duit, gara-gara rupiah, kadang iman seseorang bisa berubah. Masih kita ingat zaman dulu ada gara-gara cuma satu dus Indomie orang bisa tinggalkan akidahnya. Rupiah ini memang nggak bisa bicara, tapi rupiah ini bisa merubah seseorang, bahkan sebaik apapun orang. Seseorang yang soleh, seseorang yang dekat dengan Allah, banyak yang kalah gara-gara rupiah. Seseorang yang baik, yang selalu membantu orang lain, banyak kalah gara-gara rupiah. Bahkan dengan rupiah, di sini disebutkan oleh Jan Panser, rupiah bikin ular jadi lidah. Lidah kita bisa jadi seperti ular. Lidah kita bisa menjadi seperti ular. Sanggup kita menjilat. Ya, ibarat kita sanggup menjilat orang lain demi rupiah. Kita lanjut. Lidah, pesta-pesta seks yang penting bayaran ada. Pejabat paling suka nahi mungkar tu sing ada. Habib sudi penjara jadi bebas-bebas saja. Makan pakai tangan kiri jadi aman-aman. Itu yang saya bilang. Orang soleh, orang yang mau menegakkan kebaikan itu dimatikan karakternya. Sampai akhirnya orang-orang menganggap dia yang salah dan dipenjara. Ketika sudah dipenjara, akhirnya yang namanya kemungkaran itu bebas-bebas saja. Di sini dikatakan Habib sudah dipenjara jadi bebas-bebas aja. Habib sudah dipenjara jadi bebas-bebas aja. Makan aja pakai tangan kiri. Jadi aman-aman aja. Kurang lebihnya kalau Habib udah dipenjara udahlah. Orang yang sudah berani membicarakan yang kebaikan, berani membela kebaikan, beliau itu adalah pahlawan menurut saya. Walaupun mungkin sebagian orang nggak bakalan nyebut dia pahlawan, terutama orang yang membenci beliau. Tapi menurut saya pribadi beliau pahlawan. Yang berani menegakkan yang hak, berani melawan kebatilan. Tapi sekarang beliau sudah dipenjara. Jadi kaum-kaum munafik, kaum-kaum yang memang pengen dunia ini hancur, merasa aman saat ini. Tapi ingat, balasan Allah pasti akan selalu ada. Rakyat butuh hidup bukan butuh itu dasi, betul. Kita nggak butuh pangkat daripada pejabat, yang kita butuh makan. Rakyat itu butuh makan, bukan butuh dasi kalian. Dasi nggak enak dimakan. Nah, ini dia yang merujuk daripada kenapa dinamakan Anam. Anam ini artinya 6. Jadi lagu ini menggambarkan kecintaan kepada Habib Rizik Syihab. Yang kedua, menggambarkan atau menceritakan bagaimana 6 laskar FPI yang matinya mati syahid. Terserah orang mau bilang dia bukan mati syahid. Cuman coba pikirkan sama kalian. Kalian punya seseorang atau kenalan. Taruhlah dia abang kalian. Atau dia adik kalian. Atau saudara, sepupu, paman kalian. Orangnya baik, sering ke masjid. Terkenal orang yang soleh. Sering bantu orang lain. Tiba-tiba suatu hari kalian mendengar beritanya sudah meninggal. Dan anehnya, dia yang kita tahu baik. Justru ketika meninggal, dicapkan sesuatu yang buruk. Bagaimana sedihnya kita coba. Allahu alam, kita masih berdoa mudah-mudahan. Memang tidak semua pemimpin seperti itu. Pasti ada pemimpin di Indonesia ini, baik itu dari daerah atau baik itu dari kota, pasti ada pemimpin yang memang soleh. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menimbulkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Karena kebaikan yang bisu itu jauh lebih buruk. Kenapa? Karena kebaikan yang bisu akan mengalahkan kejahatan yang berkoar-koar. Jangan sampai kita tahu hal yang baik tapi kita diam. Saya membuat konten ini mungkin agak terlalu vokal. Tapi tidak ada bermaksud untuk bagaimana. Hanya saja yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu. Allah selalu mempersiapkan hal yang indah. Dan Allah selalu mengalahkan orang kafir, selalu mengalahkan orang yang jahat. Itu jauh lebih cadas daripada yang kita lakukan. Allah biasanya membiarkan aja orang jahat itu berkeliaran, mengusahakan semua usahanya. Tapi ingat, Allah tidak tidur.
Kita mungkin nggak tahu mana yang betul, mana yang salah, tapi Allah tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita lanjut. Haru, darah mengalir ke skala wanginya geharu. Ikhlas, tahan tembusan panas peluru. Zuriatun Nabi, cinta menyeluruh. Cahaya bersinar di balik jeruji besi. Dia bertasbih berzikir ayatul kursi. Rabbi, jagalah dia yang terkasih. Habib Rizik Syihab, beta pun jantung hati. Ya Allah, Habib Rizik Syihab, beta pun jantung hati. Habib Rizik Syihab, engkau adalah jantung hatiku dan jantung hati kami semua. Jen Panser ini memang sangat cinta kepada Habib Rizik. Kita bisa lihat di bawahnya itu Habib Rizik Syihab di deskripsinya. Habib Rizik Syihab, beta pun jantung hati. Dan ini ditutup dengan suara tembakan yang menyiratkan bagaimana kisah 6 pemuda itu. Rabbi, jagalah dia yang terkasih. Habib Rizik Syihab, beta pun jantung hati. Kurang lebih bisa menggambarkan ekspresi kita lah. Saya suka karena kata-katanya memang menyentuh, dan kata-katanya itu memang sesuai dengan keadaan yang sekarang. Kita doakan mudah-mudahan Jen Panser yang membuat lagu 6 ini beserta krunya, baik itu dari Jenderal Petruk Official, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lagu dari Jen Panser yang bisa saya reaction. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah mereaction. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah selama mereaction, silahkan benarkan di bawah. Karena saya cuma manusia biasa dan saya bukan orang Maluku. Jadi saya memang nggak tahu arti secara jelas dari lagu ini. Hanya sekedar gambaran dasarnya. Mudah-mudahan video reaction ini menarik lah buat kita semua. Oke, saya tutup. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel ini, YouTuber Labil, yang memang channel nggak jelas mau kemana, tapi insya Allah bermanfaat buat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enam pahlawan bikin langit jadi terharu. Darah mengalir ke skala wanginya geharu. Ikhlas, tahan tembusan panas peluru. Habib Rizik Syihab, beta pun jantung hati.